yang tercantum di dalam sebuah hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala." Sesungguhnya Allah bersabda, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Siapa wali Allah? Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin adalah wali Allah. Orang yang bertakwa itu adalah wali Allah. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya, maka semakin tinggi kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhi seorang dari waliku, faqad adzantuhu bil harb. Sungguh aku telah memproklamirkan memeranginya. Jadi siapa yang memerangi dan memusuhi orang mukmin, maka dia terancam perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala paling sangat mencintai seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, adalah dengan menjalankan perintahnya. Hal yang diwajibkan oleh Allah setiap hari adalah sholat. Maka sholat kita 5 waktu jangan sempat kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa sholat itu hanya 3, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini sudah keluar dari ketentuan agama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput kewajiban sholat 5 waktu ke langit yang ke-7. Di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Semua kewajiban diwajibkan di atas bumi, kecuali sholat 5 waktu. Itu menunjukkan keagungan sholat, di mana Nabi SAW menjemputnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung Allah yang memerintahkan dan mewajibkan. Proses pertama adalah 50 waktu. Kalau 50 waktu, kira-kira mampu nggak kita melakukannya? Nggak akan mampu. Dalam 24 jam kita harus mengerjakan sholat sekali 28 menit. Itu kalau nggak tidur. Kalau dikurangi tidur 4 jam misalkan, berarti setiap 1/4 jam, ya, atau setiap 25 menit kita harus mengejar sholat. Ditambah lagi, kalau begitu nggak bisa kita berusaha, nggak bisa kita ladang, tidak bisa kita berkebun. Hanya sebentar kita udah sholat, sebentar kita udah sholat. Akhirnya Allah berikan keringanan sampai 5 waktu. 5 waktu kata Allah, itu nilainya adalah 50 waktu. Walaupun sudah diringankan, masih banyak dari orang yang mengatakan dia muslim,
yang melalaikannya. Masih banyak dari orang yang mengatakan muslim malahan meninggalkannya. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah menjalankan apa yang telah diwajibkan. Pertama adalah sholat 5 waktu. Maka kerjakanlah di masjid. Untuk apa gunanya kita punya masjid yang besar kalau toh tahunya kita mengerjakan sholat di rumah. Nabi SAW telah memotivasi kita bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 20 derajat. Nabi telah memotivasi kita bahwa langkah yang kita langkahkan dari rumah setelah kita berwudu untuk menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat, setiap langkah yang kita langkahkan diangkat derajat kita dan digugurkan dosa kita. Semakin jauh kita berjalan menuju ke masjid, semakin banyak derajat kita yang diangkat dan semakin banyak dosa-dosa kita digugurkan. Begitu juga ketika kita kembali ke rumah kita. Lalu Nabi mengatakan, melanjutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan sunat sampai aku mencintainya. Jadi dasar pertama adalah mengamalkan yang wajib. Ini yang paling dicintai oleh Allah dalam mendekatkan diri kepadanya. Baru setelah itu untuk penambahan sampai kita mendapatkan cinta dari Allah adalah mengamalkan amalan-amalan sunnah.